Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hak donah akibat perceraian. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rizky Tiara Putri, yang selanjutnya Naziratul Munawaroh dan Siti Mutamimatul Rofiqoh. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian hak donah atau hak asuh anak. Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa hadana itu ya mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum bisa hidup sendiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberikan pendidikan fisik maupun psikis. Yang selanjutnya yaitu dari ensiklopedia Islam Indonesia juga menjelaskan bahwa hadana adalah menjaga mengasuh anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapatkan asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak yang didapatkan dari orang tua. Dan menurut Amir Saifuddin, pengertian hadana di dalam istilah fikih digunakan dan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud sama, yaitu kafalah dan hadonah. Yang dimaksud dengan hadonah dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak kecil yang terjadi putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya. Hadonah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, menjaga, memberikan kebutuhan untuk anaknya yang masih belum bisa mandiri atau masih membutuhkan orang tuanya. Maksudnya begini, hadonah itu adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang dibutuhkan anak. Dalam pengertian hadonah disimpulkan bahwa hadonah ini mencakup beberapa aspek, diantaranya pendidikan, kebutuhan sehari-hari anaknya, yaitu selanjutnya adalah usia, yaitu bahwa hadonah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu. Sehingga dimaksud dengan hadonah adalah membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik, agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemelihara anak atau hadonah secara definisi, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya atau merawat anaknya, dan disebutkan pada pasal 45 ayat 1 undang-undang ini disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat melakukan hadana. Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 41 bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah yang pertama, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata karena kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak tersebut, pengadilanlah yang akan memberikan keputusannya itu. Yang kedua, yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, itu kewajiban bapak. Bila mana bapak kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sedangkan syarat-syarat hadonah, melakukan hadonah menurut kitab fikih atau kitab Fathul Qorib ada 7. Yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah merdeka, yang ketiga adalah agama, yang dimaksud di sini adalah harus beragama Islam. Yang keempat dan kelima adalah iffah atau terhormat dan amanah. Yang keenam adalah bermukim di daerah sang anak, dengan artian kedua orang tuanya itu mukim di satu daerah sama anaknya tersebut. Syarat yang ketujuh adalah sepi, maksudnya sepinya ibu sang anak yang tamyiz dari seorang suami yang bukan termasuk dari mahramnya sang anak tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu fatwa dan jurisprudensi serta putusan pengadilan mengenai hadanah akibat perceraian. Bahwa pada dasarnya hak asuh anak akan jatuh di tangan ibu apabila anak tersebut belum mumayyiz, dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka anak tersebut diberikan hak untuk memilih kepada siapa ia akan diasuh. Namun, dalam putusan pengadilan tak selamanya seperti itu, melainkan dengan mempertimbangkan apa yang terbaik bagi sang anak. Kami memiliki 2 contoh putusan. Yang pertama, kasus di PN Surabaya dengan nomor putusan 906-PDT-G-2012-PN Surabaya yang melimpahkan hadanah kepada ayah selaku penggugat. Menurut pengakuan penggugat, bahwa tergugat atau sang ibu dari anak tersebut sering keluar malam, mementingkan dirinya sendiri, dan juga sudah lama keluar rumah. Sehingga yang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya adalah sang ayah. Kemudian contoh lain, yakni dengan putusan nomor register perkara 746/1990 di PA Medan, bahwa pasangan suami istri ini telah terjadi percekcokan selama 4 tahun dikarenakan tergugat sudah tidak pernah menghiraukan keluarga, sering meninggalkan keluarga, sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama, serta tergugat telah pindah agama. Setelah keduanya bercerai, penggugat atau mantan istri mengajukan gugatan atas hadanah atas 4 anaknya, bahwa menurutnya ialah yang berhak mendapatkan hadanah, karena perselisihan yang terjadi itu sumbernya adalah tergugat, dan ditakutkan tergugat akan mempengaruhi anak-anaknya untuk pindah agama sebagaimana ayahnya. Namun tergugat di sini memberikan alasan juga bahwa dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah tersebut, bahwa sang mantan istri itu sering keluar malam dengan laki-laki lain dan ia mengajak anaknya, sehingga anaknya enggan untuk diasuh oleh ibunya. Kemudian di sini hakim memberikan hak hadanah kepada ayahnya untuk anak-anak yang sudah mumayyiz. Atas dasar hakim telah memberikan hak memilih kepada anak-anak tersebut dan jatuhlah kepada ayahnya. Sedangkan anak yang belum mumayyiz jatuhlah kepada ayahnya. Sedangkan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan juga kompilasi hukum Islam. Dalam hal ini, hakim memberikan kesempatan kepada kedua orang tuanya untuk memelihara anak-anak tersebut meskipun tidak secara keseluruhan. Namun hakim luput atas pernyataan penggugat bahwa ia takut anaknya akan dipengaruhi oleh ayahnya untuk ikut agama ayahnya. Namun penggugat tidak menjelaskan apa alasan dari argumen tersebut. Maka apabila benar demikian, tergugat tidak lagi mencukupi syarat sebagai pelaku hadanah bagi anak-anak muslim. Maka sesuai dengan pendapat jumhur ulama, apabila terjadi perceraian karena murtad, maka hadanah jatuh kepada orang tua yang beragama Islam. Demikian juga hak hadanah akan gugur apabila disinyalir kuat bahwa ada upaya untuk mempengaruhi anak untuk berpindah agama. Apabila terjadi demikian, maka pihak anak tidak diberikan kesempatan memilih dalam kepengurusan siapa, melainkan ditentukan oleh hakim. Maka di sini
dapat dilihat bahwa hak pilih bagi anak berlaku apabila hal tersebut tidak terang-terangan merugikan sang anak. Sehingga apabila anak diberikan hak pilih dan yang dipilih akan merugikan anak tersebut, maka hakim boleh untuk menetapkan sendiri dan tidak sesuai dengan pilihan anak tersebut.